wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hendaklah kalian tidak berkata-kata yang kotor dan keji dan tidak bertengkar. Apabila dilanggar, misalnya ada jamaah emosi, naik tensi, hilang, bertengkar waktu itu, hajinya batal ya Allah. Atau dengan kata lain, Allah tidak mau terima hajinya. Ini sebuah isyarat dan pengajaran bagi jamaah haji dan buat kita semua. Artinya siapapun yang ingin datang dan dekat dan diterima Allah Subhanahu wa taala kedatangannya, maka hendaklah ia meninggalkan paling tidak 3 perbuatan ini. Jadi kalau masih kita buat ini, Allah tidak mau terima kita. 1, berkata yang kotor, fitnah, adu domba, dusta, riba. Itu kata-kata kotor. Jadi kalau kita setua ini yang kita yakin bahwa suatu masa walaupun kita tidak berhaji ke Baitullah ke rumah Allah, tapi kita yakin suatu masa kita akan menghadap Allah, jangan menyesal kalau saatnya nanti kita menghadap Allah, Allah tidak menerima kedatangan kita. Karena masih ada perbuatan kita dengan ucapan-ucapan yang kotor. Jangan bertengkar. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita di akhirat nanti ada satu golongan manusia yang jangankan dia masuk surga, mencium baunya pun tidak ada. Padahal harumnya surga itu kata Rasulullah 500 tahun perjalanan sebelum sampai sudah tercium aromanya. Tapi orang ini baunya saja tidak dapat. Siapa itu di antaranya? Khatimur Rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, inilah yang disebut dengan amalan-amalan orang haji. Jadi seorang haji itu kalau sudah pulang diharapkan dia sebagai penyeduh, penaung, pelindung di mana rumah bangunan atap tadi. Jadi pantang seorang hamba Allah itu bertengkar, apalagi dengan sesama kita, apalagi bersama keluarga kita. Sehingga kami memberikan ukuran standar yang sederhana. Khairukum, kata Nabi, khairukum di ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarga. Ini standar yang sebenarnya. Orang baik itu kata Nabi, orang yang baik pada keluarga. Kenapa? Kenapa keluarga jadi ukuran? Karena kalau di luar rumah kita, ke orang lain kita, itu kita ketemu paling sekali-sekali atau hanya berapa jam kita ketemu dengan mereka. Jadi masih bisa kita tutup-tutup yang tak baik, kita rampakkan yang baik. Tapi kalau sudah dengan keluarga, 24 jam kita bersama mereka, bahkan seumur hidup kita bersama pasangan kita. Bagaimana kita bisa menutupi aib dan keburukan kita di hadapan mereka? Maka kata Nabi, apabila keluarganya memandang dan menilai mereka, bersaksi mereka orang baik, maka itulah orang baik. Sehingga disebutkan tadi, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik sikap dan perlakuannya terhadap keluarga. Sidang jamaah rahimakumullah, kemudian orang ihram itu selain ada larangan dan pantangan, ternyata berpakaiannya itu diatur. Kayak sunnah berpakaian ihram itu diisyaratkan kalau bisa warnanya putih. Yang kedua, kalau laki-laki tidak boleh berjahit. Apa maksudnya ini? Kenapa orang berhaji itu agamanya, pakaiannya itu diatur? Jamaah rahimakumullah, kita jangan lupa bahwa pakaian ini dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, ini bisa menandai dan menentukan status dan bahkan sifat seseorang itu ketika dia berpakaian.
bisa tahu dengan tampilan orang itu, oh itu orang kaya. Ketemu orang sana, oh itu materi. Itu orangnya baik. Itu orangnya galak. Oh itu orangnya soleh. Ikhlas. Oh itu orangnya sombong itu. Itu bisa dilihat daripada pakaian. Maka orang yang berhaji datang kepada Allah seakan-akan diajari, hai hambaku calon-calon haji, kalau engkau ingin datang kepadaku dan engkau meridhai, maka kau harus ketahui bahwa di hadapan Allah kau harus rela dan siap untuk menanggalkan dan meninggalkan seluruh pakaian-pakaian yang tidak perlu dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya pakaian yang tidak perlu? Menunjukkan kesombongan dalam kehidupan kita. Mengkotak-kotakkan manusia ini ada kastanya. Oh, kita kan orang-orang kelas atas, oh dia kan orang kelas bawah. Dikotak-kotakkan. Begitu di hadapan Allah, Allah mengajarkan tidak ada lagi itu. Kalau sudah di hadapan Allah, orang berhaji tak nampak lagi mana presiden, yang mana yang tukang kosong, yang mana gubernur, yang mana tukang bubur, yang mana menteri, yang mana tukang patri. Tidak nampak lagi situ. Semuanya berbusana yang sama, berpakaian yang sama, bahkan bisa dikategorikan sederhana, pakaian mereka tidak bermodel dan tidak berjahit. Artinya apa, Bapak? Dalam kehidupan ini, kalau kita masih memandang materi yang sifatnya keduniawian, berarti kita belum paham, memahami apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah mempermasalahkan tampakmu, potonganmu, pakaianmu, tetapi yang Allah lihat dan perhatikan adalah hati dan amal perbuatan. Maka jemaah rahimakumullah, pahamilah amal-amal tersebut. Masuk berikutnya lagi ada namanya tawaf. 7 kali mengelilingi Ka'bah sambil memuji nama Allah, mengucapkan lapas-lapas talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. 7 kali. Seakan-akan diajarkan kita. Hai hamba Allah, wahai umat Islam, siapapun kamu, dari manapun kamu, dimanapun posisimu, apapun profesi dan status sosial dalam kehidupan, mau di timur, mau di barat, mau di utara, mau di selatan, mau di penjuru dunia yang manapun kamu, maka hendaknya kamu punya poros yang satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Bahwa kita, apapun aktivitas kita, jangan lupa bahwa sesungguhnya Al-Quran mengingatkan kita, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya suatu masa nanti, ila rabbika, semuanya kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Ila rabbika ruj'a. Kenapa ayat ini muncul? Karena sebelumnya Allah memberitahu kepada kita, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah kata Allah, kebanyakan manusia ini kelewat batas, lupa diri. Kalau sudah apa? Kalau hidupnya sudah mulai mapan, harta sudah banyak, duit sudah banyak, posisi sudah di atas, jabatan sudah tinggi. Kata Allah, banyak yang lupa diri. Maka Allah ingatkan, inna ila rabbika ruj'an. Sesungguhnya semua kamu
akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah rahimahullah, ini bulan baik, bulan mulia. Hari ini dan besok kita disunahkan berpuasa dan bisa berpuasa kita. Pada hari Ahadnya nanti sampai nanti 3 hari berikutnya hari tasyrik kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Maka bagi kita yang punya kemampuan, jangan lagi pikir-pikir panjang, jangan lagi banyak-banyak pertimbangan. Beli hewan kurban, potong. Kalau kita ada dari itu cuma yang banyak dan kodenya, itu disita langsung sama saya. Kenapa? Kita berpikir akal depan aja, ya itu kan. Jadi selagi ada, potong kurban. Tunjukkan bahwasanya kita diri dan keluarga yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami sudah berikan nikmat yang banyak kepadamu. Selama setahun ini sudah apa-apa saja kita nikmati. Satu kambing yang Allah cinta untuk menunjukkan kita ingat kepada Allah dan kita bersyukur terhadap nikmat Allah tersebut. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita manfaatkan momen yang luar biasa ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan nama ibadahnya, kurban terambil daripada kata qurba, yang qurbu artinya dekat. Mudah-mudahan kalau ikhlaslah dia, tuluslah dia dengan berkurban atas nama dan karena Allah, mudah-mudahan dia menjadi seorang hamba yang benar-benar dekat dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.